Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa, alhamdulillah kita berkumpul hari ini tanggal 10 Maret 2022, tepatan dengan hari Kamis ya, pukul 8.45, sekarang sudah 8.48. Kita akan mengkaji bersama atau memulai semester ini dengan kajian bersama atau kuliah perdana begitu ya, untuk mata kuliah portfolio untuk lingkungan binaan inovatif. Telah hadir bersama kita sebagai pembicara adalah Bapak Insinyur Suparwoko, PhD, yang nanti akan membagikan dan menjelaskan tentang mata kuliah ini lebih lanjut, dan juga mungkin akan disupport oleh Bapak Ibu dosen pengampu semuanya. Hari ini telah hadir Pak Arif Rismadi, Pak Ilya Fajar Maharika, Ibu Aisyah Zakiyah, dan Bapak Ibu lainnya. Segera akan bergabung semuanya insya Allah hari ini. Baik, sebelum kita memulai kuliah perdana hari ini dan juga mata kuliah PLBI secara keseluruhan dalam semester ini, mari bersama-sama kita membaca bacaan basmalah dan qiraatul Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama langsung mendengarkan paparan dari koordinator dari mata kuliah portfolio lingkungan binaan inovatif dan juga bertepatan hari ini beliau sebagai pemateri. Silahkan Bapak Insinyur Suparwoko PhD, kami sampaikan layar kepada Bapak sepenuhnya. Terima kasih Bu Lia, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga para mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih atas layar yang diberikan oleh Bu Lia. Saya akan coba menampilkan materi untuk pengantar PLBI pada pagi hari ini. Apakah sudah bisa terlihat Bu Lia dan Bapak? Ya, Pak. Baik. Sudah jelas, siap, silakan. Matur nuwun. Jadi portofolio lingkungan binaan atau portfolio on innovative built environment is delivered by team teaching, including Suparwoko, myself, Pak Ilya, Pak Wiryono Harjo, Pak Arif Rismadi, Pak Hanif, Pak Iftironi, Bu Lia, dan Bu Yaya. Saya kira ini tim yang cukup tangguh untuk menyelenggarakan portfolio lingkungan binaan inovatif. I will deliver some aspect from this course. The first one is course description. The second one is learning outcomes. The third one is analysis map of the learning outcomes. The fourth is learning experience. The fifth is learning activities in details. The last one is references. Maybe on the references, I will support also some video to support these activities. The course description, portfolio of the innovative built environment is a compulsory subject atau mata kuliah wajib in the scope of architectural and urban modeling, which is delivered in semester 6 in 4 credits. The aims or tujuan dari mata kuliah ini adalah to increase the student understanding and experience in the design process by utilizing digital technology to overcome various problems
in the built environment, urban areas or specific areas. The learning outcome of this course, it will support the graduate's learning outcome on the innovating architecture design to solve urban design problems through critical and creative thinking based on comprehensive design research. Jadi di sini urban design akan coba kita kembangkan masalah-masalah yang ditemui secara kritis dan secara kreatif. Dan yang lebih penting di sini adalah secara komprehensif. Dan kita akan melakukan satu riset-riset untuk mendukung pemecahan masalah dan analisisnya. Student learning achievement, kita punya beberapa rumusan ya. Rumusan ini adalah bahwa mahasiswa is to able to understand the spirit of architectural design innovative to solve problem through critical, creative, effective thinking based on the comprehensive design research. Di sini kita punya beberapa aspek untuk tahapan desain proses. Yang pertama adalah kata penting, yaitu adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di kawasan perkotaan ataupun di kawasan pedesaan. Berikutnya kita akan menyusun suatu data, tentu saja akan kita lakukan suatu analisis terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam kawasan. Selanjutnya kita akan mahasiswa melakukan penggunaan teknologi, terutama untuk aspek digital. Tentu saja di sini akan menggunakan komputer, lalu juga akan didukung oleh keterampilan khusus yang terkait dengan GIS dan juga terkait dengan space syntax. Dan ini akan dideliver oleh Bulia dan Bu Yaya. Jadi pada mata kuliah ini para mahasiswa diberi kesempatan untuk menawarkan berbagai solusi yang cukup kompleks ya dan cukup rumit dari berbagai komponen persoalan yang terjadi di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. We have an innovation strategy. We try to respond to see the big data or the big pictures or the big problem. The second one, we have to design issue that we can develop relating to community need and innovation in built environment. In this strategy, we have also to formulate the aims, objective, and we can also identify the benefit of the planning process. In the first step, we should also explaining the brief of the way to find the answer of the problem. The next one, we try to have the brief urban design process, and we will use this kind of case study and will be delivered in groups. Ini adalah satu persoalan atau data global ya. Kita bisa melihat pertumbuhan penduduk ya di negara berkembang dan di negara maju. Ternyata di negara maju itu penduduknya cukup stabil, yang ada di kota maupun di desa. Tapi di negara kurang maju seperti negara berkembang seperti di Indonesia, ini gambarannya adalah bahwa yang ada di perkotaan tumbuhnya sangat pesat dan yang ada di pedesaan cenderung menurun.
Ini adalah persoalan klasik yang perlu kita hadapi di wilayah perkotaan. Bagaimana juga kota juga menarik, bagaimana desa juga perlu dikembangkan juga secara menarik. Sebagai contoh, kalau mau melihat persoalan global, kita bisa melihat Sustainable Development Goals. Di sini ada 17 target untuk Sustainable Development Goals. Yang paling erat dengan arsitektur saya kira di nomor 11 ya. Lalu kalau mau lebih dekat dengan yang saintifik, saudara bisa ke target climate action, life below water, life on land, dan mungkin juga partnership for the goals. Saya akan coba memperlihatkan yang nomor 11. Jadi nomor 11 atau target ke-11, make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Saya kira ini persoalan-persoalan tidak hanya perkotaan, tapi juga arsitektur di level mikro, meso, maupun makro. Sebagai contoh di sini di tahun 2030, the proportion of urban population living in slum, informal settlement, or inadequate housing ini terus sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi ini merupakan satu isu yang nanti saudara-saudara hadapi bagaimana secara spesifik di kawasan tertentu Anda bisa melihat permasalahan yang ada di sana dan mengusulkan strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Di 11.2 di sini ada highlight bahwa proportion of population that has convenient access to public transport by sex, age, and person with disabilities. Saya kira ini persoalan yang luar biasa, sampai sekarang kita belum banyak mendapatkan jawaban. Jadi kalau kita lihat jumlah orang cacat atau difabel, kita itu tidak banyak melihat di perkotaan kita. Tapi sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Berbeda kalau kita berada di negara maju. Mereka dengan fasilitas yang cukup, mereka bisa keluar dengan menggunakan kursi roda, dan mereka juga bisa berjualan dan sebagainya. Ini sangat berbeda. Jadi akses untuk disabilitas ini sangat terbatas. Lalu kemudahan orang cacat dalam masuk ke kereta api, transportation, ke public transportation, itu cukup sulit di Indonesia. Tapi di negara maju sangat mudah. Bahkan bis-bis itu atau pas itu sangat mudah memberikan fasilitas akses bagi orang cacat untuk masuk ke kendaraan bus umum. Berikutnya ini ada sekedar contoh di nomor 11.3, 1, dan 2 bahwa rasio of land consumption rate to population growth rate ini sangat berbeda ya antara di negara maju dan negara berkembang. Jadi nampaknya banyak orang di perkotaan negara berkembang itu masyarakat tidak, atau bahkan banyak yang tidak punya tanah. Dan mereka karena kepentingan ekonomi dengan kondisi sosial yang terbatas, mereka nekat ke perkotaan. Mereka akan tinggal di berbagai tempat yang mereka bisa lakukan. Apakah itu di bawah jembatan, di bawah jalan layang, di tempat-tempat yang kurang terlihat oleh publik dan sebagainya. Ini growth rate-nya cukup mengkhawatirkan ya sampai sekarang. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Lalu berikutnya adalah proportion of cities with direct participation structure of civil society in urban planning and management that operate regularly and democratically. Ini juga masih rendah. Jadi kalau di negara maju banyak hibah-hibah yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat, bagaimana masyarakat mengusulkan perbaikan kawasannya. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa juga bisa memberikan usulan kepada pemerintah desa, kelurahan, karena para mahasiswa bisa mencari proyek-proyek sendiri dalam hal ini. Karena di sini memberi kesempatan kuliah ini bagaimana mahasiswa mampu mengusulkan satu proposal tertentu. Tentu saja belum dibiayai oleh pemerintah ya. Tapi syukur lewat proses musrenbang misalnya, musyawarah pembangunan lewat desa, itu bisa diusulkan. Dan situ peluang untuk mendapatkan hibah dari pemerintah. Jadi ada, cuman tidak sebanyak di negara maju. Jadi bagaimana pemerintah desa ini bisa didampingi oleh mahasiswa dan dosen membuat satu usulan yang mungkin akan digunakan lewat musyawarah pembangunan. Ini adalah kesempatan yang cukup baik. Sehingga bagaimana peran masyarakat dalam hal ini adalah pemerintah desa, masyarakat desa didukung oleh akademisi, terutama mahasiswa dalam hal ini, untuk mendorong satu lahirnya proposal untuk kepentingan pembangunan di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Selanjutnya ada satu target penting juga di sini, 14.4 juga. Jadi di sini target untuk memperkuat usaha-usaha dalam melindungi atau mengamankan gitu warisan budaya, baik itu budaya setempat maupun budaya yang sifatnya heritage dari alam. Jadi di sini adalah warisan budaya dan warisan alam. Ini banyak sekali terjadi di wilayah-wilayah kita, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Dan ini tantangan sangat penting. Karena dalam situasi pandemi semacam ini, kita melihat turunnya aktivitas ekonomi, dan sekarang mulai menaik, termasuk pariwisata. Disinilah peran dari akademisi bisa memberikan satu kekuatan atau penguatan potensi yang ada di perkotaan maupun pedesaan untuk melakukan diversifikasi usaha, terutama terkait dengan pariwisata desa maupun kota, dengan diperkuat dengan kekhasan desain tertentu, karena daya tarik sekarang adalah Instagramable dan sebagainya, ini menjadi sangat penting. Juga kekhasan kuliner, juga situasi kekhasan lokal ini menjadi sangat penting. Ini adalah gambaran besar di tahun 2020 dari berbagai wilayah dunia, bahwa pariwisata sangat turun dengan sangat tajam. Di sini ada angka minus 36 di benua Amerika, lalu di Eropa itu minus 44, di Afrika 35, di Asia itu bisa minus sampai 40. Atau di sini di Middle East ya, itu minus 40, dan Asia Pasifik adalah minus 51, termasuk Indonesia itu minus 51, sangat besar sekali. Dan ini sangat berpengaruh pada, sebagai contoh ya, Bali itu sangat mengandalkan pariwisata, sehingga sangat terdampak sekali. Ini sangat menarik ya, satu decoding the economic of COVID-19. Ini luar biasa dan bisa memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kita melihat potensial loser dan potensial winners.
Arsitektur kebanyakan ada di fisik ya, termasuk construction, termasuk tourism and leisure. Lalu bagaimana saudara nanti mengkombinasikan pada situasi sekarang ini, menggabungkan antara potensial loser dan potensial winners. Sebagai contoh konkret di sini adalah yang cukup kuat yang terkait dengan pariwisata, misalnya adalah food processing dan retail. Sehingga kalau saudara bisa menambahkan aspek-aspek hijau sampai ke kuning ini ke dalam aspek kuning, oranye, merah sampai coklat, ini adalah satu langkah inovasi yang cukup sederhana dan cukup mudah yang bisa saudara kembangkan. Sebagai contoh di sini, tourism tadi berada pada warna coklat. Tapi di sini medical berada di hijau. Sehingga kombinasi ini diharapkan selalu akan bertumbuh. Sehingga saudara kalau mau melihat bagaimana mengembangkan rural areas, urban areas dengan pendekatan medical tourism, ini saya kira sangat potensial untuk ke depan. Selanjutnya smart tourism. Saya kira ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana tulisan ini memberikan rekomendasi bahwa protected area in tourism is built back better. Jadi harus kita kembalikan tapi dengan cara yang lebih baik dibandingkan sebelum COVID. Dalam hal ini kita akan juga melihat berbagai persoalan ya. Jadi bagaimana kembali ke bisnis, lalu dengan mempertimbangkan climate change, biodiversity yang hilang, lalu bagaimana lebih inklusif, lalu terintegrasi dengan pendekatan prinsip-prinsip sustainable development. Ini saya kira tantangan yang cukup menarik untuk mengembangkan kawasan desa maupun perkotaan. Tadi kita lihat bahwa perumahan berada di potensial loser ya. Lalu bagaimana caranya aspek dari potensial winner itu bisa masuk ke housing strategy development ini, sehingga ini menjadi lebih kuat ya. Karena basisnya ada loser, bagaimana potensial winner bisa dimasukkan ke potensial loser. Saya kira ini strategi yang cukup mudah dan cukup rasional, dan potensinya ada di wilayah-wilayah kita semua. Selanjutnya untuk smart city and village, saya kira menjadi tantangan kalau saudara memang ingin melihat desa-desa yang sangat berkembang sekarang untuk kaitannya dengan kunjungan wisata dan sebagainya. Banyak sekali Instagram dan YouTube yang memperkenalkan potensi-potensi mereka ya. Sehingga ini juga pendekatan produk yang dikembangkan desa, bagaimana bisa mentransfer ke sosial media dan sebagainya. Atau lebih mendalam bahwa kalau memang desa itu atau kota itu memang sangat concern dengan smart city, tentu saja sejumlah aspek smart city ini bisa dikembangkan. Bagaimana keluhan-keluhan masyarakat, ide-ide dari masyarakat itu bisa ditangkap oleh pemerintah kota atau pemerintah desa untuk difasilitasi untuk pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan. Yang cukup menarik juga artificial intelligence di sini ya. Kalau memang desa itu punya pengetahuan cukup untuk mengembangkan IT, untuk memperkenalkan potensinya, saya kira ini salah satu teknologi yang bisa dikembangkan. Sebagai contoh bahwa ada ya di desa di Yogyakarta itu yang memiliki 17 objek wisata ya, atau bahkan lebih 19 objek wisata.
Ini sangat menarik sekali, sehingga kemampuan menginformasikan dalam wilayah publik ini menjadi sangat penting menggunakan teknologi atau IT. Ini adalah skema ya, bagaimana posisi urban design atau rancang kota yang dipraktekkan di Indonesia. Jadi mahasiswa perlu mengetahui bahwa posisi urban design atau rancang kota dan desa itu berada di peta hijau muda ini. Ya. Saudara perlu melihat secara makro ya, bagaimana kebijakan tata ruang nasional, lalu provinsi, kabupaten kota, selanjutnya ke tingkat kecamatan. Sehingga paling tidak kalau nanti saudara akan membuat satu proyek, itu bisa mengetahui RT/RW atau RDTR. Jumlah RDTR tidak banyak, tapi insya Allah RT/RW di Indonesia cukup banyak, di berbagai wilayah cukup banyak. Kalau saudara bisa mendapatkan RDTR itu sangat beruntung ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada di wilayah itu bisa diturunkan ke wilayah rancang kota maupun rancang desa. Kesempatan portofolio ini adalah terkait juga dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehingga di sini kebebasan mahasiswa untuk memilih topik pilihan ini sangat penting sekali. Sehingga sebelum menentukan topik, saudara sebaiknya juga membaca ya, banyak membaca isu-isu kawasan, isu-isu wilayah, isu-isu global, sehingga apakah saudara nanti akan berada di master plan ya, atau di urban design atau rural design dan sebagainya, karena luasannya sangat berbeda ya. Lalu di dalam kesempatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, saudara sangat bebas nanti bagaimana akan studio ini akan saudara deliver, apakah melalui magang atau internship, atau ada kerjasama saudara dengan kampung gitu atau komunitas tertentu, atau saudara bisa volunteer untuk bergabung di satu konsultan begitu. Atau Anda datang ke desa dan sebagainya memberikan satu pancingan diskusi sehingga melahirkan satu ide pengembangan kawasan baik di desa maupun di kota. Ini adalah gambaran saja bahwa urban rural design itu bisa sekitar 5-60 hektar, sedangkan master plan bisa 1-5 hektar atau bahkan sampai 20 hektar, kira-kira semacam itu untuk skala luasannya. Selanjutnya saya akan coba memberikan analisis map of the learning outcome. Jadi di sini kita akan melihat satu proses di dalam satu semester ini. Tentu saja kita lihat latar belakangnya ya. Yang pertama adalah Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Berikutnya saudara harus punya kemampuan melihat topik untuk portofolio yang saudara akan ajukan. Tentu saja pendekatan teknologi, desain proses, dan inovasi di dalam lingkungan binaan ini sangat diharapkan. Sehingga apakah Anda nanti akan mempunyai proyek master plan, apakah open design, itu sangat tergantung dari luasannya. Sehingga apakah saudara mampu berada di posisi magang, atau bergabung dengan masyarakat, atau Anda bergabung dengan komunitas di desa begitu, untuk secara volunteer mengusulkan satu proposal. Metode yang kita lakukan selama satu semester ini ada tahap menuju midterm, lalu ke final exam. Jadi di sini ada beberapa langkah ya, untuk inovatif urban design metodologi.
Yang pertama adalah pengantar, jadi saudara akan mengembangkan satu proposal atau brief proposal begitu, terkait dengan apakah master plan, apakah urban design dengan topik tertentu. Tentu saja langkah selanjutnya kemampuan saudara untuk melangkah ke state of the art. Anda melihat juga policy pemerintah yang di kawasan wilayah saudara, juga saudara harus mempunyai literatur yang cukup terkait dengan topik atau judul saudara. Sehingga di situ metodologi bisa dikembangkan untuk mencoba untuk melangkah penyelesaian masalah. Selanjutnya setelah UTS, itu kita akan mulai melakukan kompilasi data, ya, lalu mencoba untuk melangkah analisis. Di sini ada banyak elemen di urban design, ya. Ada sekitar 7 sampai 8 elemen urban design yang cukup standar di dalam peraturan menteri dan didukung juga oleh peraturan menteri tentang standar kompetensi kerja yang ada di SKKNI RTBL. Jadi dua hal ini menjadi penting. Diharapkan bahwa proses pada semester ini memberikan satu gambaran materi yang nantinya saudara bisa satu saat melakukan uji kompetensi. Ini UI sedang memproses kelangkah itu. Sehingga diharapkan materi ini bisa terkait dengan LSP atau lembaga sertifikasi profesi nantinya. Jadi Anda tidak kaget dengan materi nantinya, saudara di sini bisa mulai mengalaminya. Sehingga dua peraturan menteri terkait dengan KKNI dan pedoman RTBL, saudara perlu memahami. Selain referensi dari berbagai buku textbook itu Anda juga lakukan, terutama isu-isu besar yang terkait dengan isu-isu yang terjadi di wilayah saudara, di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Di sini kita punya 5 sampai 6 modul. Yang pertama adalah Innovation in Urban Design. Lalu berikutnya adalah Urban Design in Indonesia. Di sini bagaimana praktek urban design di Indonesia akan dilaksanakan. Lalu modul ketiga adalah Urban Landscape Design. Modul keempat adalah Urban Mapping and Spatial Analysis. Modul kelima dan 6 adalah Trees for Urban Design to Alternate Problem Solving. Yang terakhir ini sangat-sangat relatif baru, ya. Ini nanti akan di-deliver oleh Pak Arief Ismadi. Saudara bisa punya hal yang baru, bagaimana mencoba untuk menyelesaikan banyak masalah, ya, dengan adanya konflik, sehingga akan melahirkan alternatif pemecahan masalah. Ini sangat menarik. Nanti di minggu ke-6 dan 7 Pak Arief akan memberikan materi ini. Selanjutnya, jika metodologi ini kita proses melalui UTS dan final exam dengan dukungan modul 1 sampai modul 6, diharapkan saudara bisa memperoleh satu pengalaman, ya, pengalaman baik di proses desain maupun budaya studio, diharapkan begitu, sehingga Anda punya portofolio bagaimana mentransformasi kawasan saudara menjadi suatu desain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sekedar satu contoh yang sebagai satu learning experiences, ya. Ini kegiatan Pak Ilya
melakukan pendampingan untuk perbaikan lingkungan di sekitar Terban kalau nggak salah, di kawasan Sungai Jode. Lalu di sini ada pengembangan desa wisata. Di sini ada master plan satu kawasan di Sukoharjo dan sebagainya. Ini adalah inisiatif dari para dosen dan mahasiswa dan masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan satu perbaikan kawasan. Lalu yang sangat penting di dalam rancang kota atau rancang kawasan perdesaan, Anda harus mampu merumuskan desain dengan membandingkan kondisi before dan kondisi after. Ini sangat penting sekali. Kalau Anda punya waktu, Anda bisa menambahkan juga untuk animasi, kalau ada waktu. Tapi paling tidak ada perbandingan kondisi existing dengan kondisi setelahnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini satu area pinggir jalan ya, yang mungkin biasanya untuk parkir sembarang tempat begitu, akhirnya didesain untuk ruang publik. Di sini bagaimana ada stall, ada tempat duduk. Di sini orang bisa lalu lalang, ada tempat sampah yang jelas atau untuk recycle ya. Jadi ini nampak persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, bagaimana Anda mentransformasinya dalam desain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang lainnya adalah jalur yang tidak dipakai di sini menjadi open space dan sebagainya. Saya kira pola-pola ini harus Anda sampaikan dengan jelas. Saudara akan punya 7-8 elemen urban design, sehingga saudara paling tidak punya before and after skematik semacam ini itu kira-kira juga 7-8. Itu penting sekali Anda sampaikan. Sehingga orang awam pun bisa melihat bagaimana persoalannya, bagaimana kondisinya, lalu ide saudara seperti apa. Berikutnya, learning activities in detail. Jadi kita akan menyampaikan setiap minggu itu materinya apa saja sih. Ini minggu pertama. Tadi sempat kita diskusikan, Anda harus mampu menyampaikan isu besar atau data yang terjadi di tingkat nasional atau global. Lalu saudara bisa menyampaikan isu-isu apa saja yang bisa saudara rumuskan, sehingga saudara perlu merumuskan tujuan, sasaran, dan manfaat dari proposal saudara. Hal ini akan saudara lalui dengan case study. Minggu kedua, itu kita tetap melaju pada metodologi. Di sini kita akan melihat kebijakan, lalu literatur review, lalu mungkin preseden dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting ya, di minggu kedua. Melihat wilayah-wilayah yang lain berhasil memecahkan masalah melalui urban design. Di sini akan disampaikan juga modul 1 untuk kuliah umum, Innovation in Urban Design. Di situ akan dibicarakan Urban Design and People, Social Innovation, and Urban Innovation Trends. Selanjutnya minggu ketiga, kita tetap melanjutkan metodologi, menuju ke awal survei, mencoba untuk data gathering and compilation, kita coba untuk melatih bagaimana contoh research analysis based on the established variable and parameters, lalu kita mencoba untuk melatih desain atau modeling. Berikutnya kita akan punya kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Fajri
Di sini ada Urban Design Practices in Indonesia. Yang pertama kita akan mencoba menyampaikan City Development and Urban Design. Berikutnya juga Urban Design Concept and Area Vision. Berikutnya Urban Design Program and General Plan and Urban Design Guideline. Minggu keempat, kita tetap lanjutkan metodologi untuk menyusun studi kasus atau case study. Lalu kita juga punya di minggu keempat untuk kuliah umum Urban Landscape Design yang akan disampaikan oleh Pak Iftironi dengan dua materi utama, Human Behavior, Society and Space, Urban Landscape and Design. Selanjutnya minggu kelima kita melanjutkan metodologi, masih ke kompilasi data ya, dan riset analisis. Lalu di sini kita akan punya kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bu Lia dan Bu Yayah dengan materi GIS for Urban Design dan Space Syntax. Dalam minggu ke-6 dan 7, materi untuk metodologi tetap kita lanjutkan untuk menyelesaikan tugas dan diskusi. Lalu materi yang menarik di minggu ke-6 dan 7, Trees for Urban Design to Alternate Problem Solving, yang akan disampaikan oleh Pak Arif Ismadi. Semoga dalam 2 kali pertemuan ini bisa disampaikan agar mahasiswa bisa paham, harapannya begitu, untuk bekerja dengan TRIS. Minggu ke-8 mid exam, kita akan mentargetkan pengumpulan proses yang sudah dilakukan 6 minggu sebelumnya dengan evaluasi untuk CPMK 61 sampai 63. Kita lanjutkan di minggu 9, 10, 11, kita punya modul di situ. Untuk yang pertama untuk proses metodologi tetap kita lanjutkan. Lalu di sini kita sudah berada di melanjutkan proses urban design pada tahap portofolio itu sendiri. Jadi saudara harus memastikan di situ mampu menyampaikan location profilnya, lalu datanya, lalu kira-kira analisis yang akan dilakukan seperti apa dan sebagainya melalui studi kasus yang saudara punya. Minggu 12, 13, 14, 15 ini adalah proses untuk saudara semua melakukan proses desain di dalam rancang kota. Di situ saudara akan menyusun sampai dengan desain dan program yang ada di kawasan saudara. Lalu juga membuat satu modeling dengan prosedur tertentu dengan alternatif yang bisa dikembangkan pada 7 sampai 8 elemen urban design yang tentu saja diharapkan saudara bisa mengaplikasikan metode TRIS yang disampaikan oleh Pak Arif. Harapannya begitu melalui studi kasus saudara. Minggu ke-16 ujian terakhir dengan CPMK 61, 62, 63 dan 64. Kita punya banyak referensi ya, biar bisa efektif. Di sini untuk referensi utamanya ada 10. Ya. Lalu Woko mohon izin, ini sepertinya terpencet mute ya. Pak Woko, mohon bisa mengaktifkan mic-nya kembali. Chat saja di chat.
Ya, sudah. Terima kasih. Monggo Pak Uko. Sorry, tadi Mute. tertekan. Silakan Pak Uko. Ya. Jadi kita punya 10 referensi utama, ya. Lalu ada referensi pendukung, ada 7, dan di sini kita punya contoh atau apa yang dilakukan di kota lain, ya, satu presiden yang cukup baik. Saya akan mencoba untuk ngeklik biar saudara bisa mendengarkan semua dan melihatnya. Madrid had a river. Which disappeared when it was flooded with traffic. The newly built underground beltway on the western section of the old M30 has made it possible to convert the former road surface into new green areas, enabling the city to carry out the greatest operation ever to re-establish Madrid's environmental balance. This is the Madrid-Rio project, which covers a surface area of almost 7 million square meters in 6 city districts, connects the already existing green areas, and makes Madrid a more balanced and sustainable city with greater quality of life. The Manzanares River has been reclaimed and is now accessible to all. The water quality has been improved, as well as the riverbed it flows through, thanks to new bank collectors and storm tanks. Madrid is rediscovering the water in its river. There will be a rowing channel with a boat ramp at La Princesa Bridge. And a beach next to the new Arganzuela Park. The result of the use of the most advanced construction technology next to the new 30th Street. An urban beach where people will be able to sunbathe, gaze at the river, and enjoy a seaside-like atmosphere. A beach where the 3,525 children who participated in the Madrid-Rio competition will be seeing their dreams come true. This new Manzanares River improves the connections between the city's central and southwestern districts with 11 new footbridges and bridges for pedestrians and cyclists. New artistic, functional, and emblematic bridges. Bridges that are part of the city's history. Bridges that until now were distant and inaccessible. Monuments that the project has reclaimed and made useful again. Like El Rey Bridge, which not long ago was jammed with traffic. Or the Segovia Bridge, Toledo Bridge, which we will now be able to stroll under in landscaped surroundings that highlight their beauty. A corridor of
pine forest will stretch along the right bank of the river for 6 kilometers, part of which we can already enjoy across from Vicente Calderón Stadium. We stand before a new setting where it will be possible to take strolls and enjoy free time in a sustainable environment endowed with a bicycle path and services and equipment for the recreation and entertainment of children and adults alike. The Madrid-Rio project also integrates the huge Casa de Campo Park in the city, the new cherry tree-lined boulevard on Portugal Avenue, and the areas beginning with the Segovia Bridge where vehicular traffic has been eliminated, make it possible to reach the Casa de Campo on foot or by bicycle, and comprise a setting providing some of the best views of the hillock featuring the skyline of monumental Old Madrid. At the same time, the surrounding buildings will be improved with compensatory measures or subsidies delivered through a program of sustainable restoration. And access will be facilitated by increasing the sidewalks, creating new public transportation routes, and constructing new parking facilities. Thus, the banks of the Manzanares River are becoming a grand environmental, sports, entertainment, and cultural hub. Only 1.5 kilometers from the Puerta del Sol, and an area whose beauty and quality will make it a point of reference within the new Madrid. The Madrid-Rio project has incorporated citizens' proposals formulated during the period of public comment. Thanks to everyone's efforts, we are shaping an exceptional area, which is the finest example of a different way to see, experience, and feel our city. Madrid-Rio. Baik, silakan saya kembalikan ke Pak Suparwoko kembali. Monggo Pak Woko. Terima kasih. Jadi itu salah satu contoh yang menarik, cukup lengkap ya apa yang dilakukan. Proposal dari citizen atau masyarakat ke publik atau ke pemerintah daerah, dan ada pembiayaan di situ bagaimana mereka terintegrasi, bagaimana bisa bersama-sama untuk memecahkan masalah bersamanya, sehingga mereka bisa merasakan ya bagaimana mereka bangga dengan wilayahnya atau kotanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, juga para mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu dosen bisa menambahkan, lalu mungkin kita bisa ada waktu untuk diskusi. Banyak kurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik sekali Pak Woko, dan juga menantang ya. Kita akan mengalami satu semester yang mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Diawali dengan tadi penjelasan tentang apakah itu PLBI dan seluk-beluknya dan semua tahapan yang akan kita lalui dalam satu semester ini. Baik, silakan Bapak Ibu pengampu jika akan ada yang ditambahkan terkait dengan mata kuliah PLBI ini. Atau langsung kepada mahasiswa, silakan jika ada pertanyaan. Pak Arif, Bisa Pak Arif mau nanya. Baik, silakan Pak Arif jika berkenan. Memperkenalkan TRIS-nya Pak Arif. Intro to TRIS gitu. Enggak, saya sebenarnya ini mumpung pertama kali ketemu ini untuk kesepakatan tentang grup atau individual works-nya Pak. Mungkin mumpung hari pertama bisa disampaikan bagaimana pola grouping-nya dan deliverable untuk individu seperti apa. Kalau bayangan saya kan mungkin untuk sebuah proyek besar semacam ini tidak mungkin individual dari awal. Mungkin sampai urban design guideline itu akan grup, tapi kemudian ilustrasi artis dari penerapan individual, penerapan urban design guideline untuk tiap individu barangkali menjadi deliverable penting di terakhir. Ini aja mungkin Pak Woko, mungkin bukan nambahin Pak, tapi mungkin pertanyaan dan penegasan aja biar teman-teman nanti juga bisa sama load dan quality of deliverable. Makasih Pak Woko, matur nuwun.
Ya, Matur nuwun. terima kasih Monggo. Pak Arief. Silakan Iya. Pak Woko mungkin bisa langsung direspon Oh iya. pembagian Jadi grupnya. saya sangat mengharapkan nih Pak Arief bisa mengantar mahasiswa bagaimana memecahkan masalah dengan adanya konflik ya. Lalu ada pilihan alternatif yang bisa ditawarkan. Harapannya karena di dalam rancang kota ini ada 7 sampai 8 elemen, nanti mahasiswa bisa mengeksersis itu sehingga diharapkan memang mahasiswa bisa melakukannya satu persatu secara individu sesuai dengan yang diharapkan Pak Arief. Ini saya kira sangat menarik sekali. Matur nuwun. Nggih, monggo kuliah. Ya, mungkin kesepakatan apakah akan grup atau individunya kira-kira bagaimana Pak Woko? Kalau project group ya sekitar 4 orang begitu. Tapi karena elemennya yang diolah ini kan sekitar 7 sampai 8 ya. Kalau master plan sangat tergantung dari isu yang ada di sana. Kalau RTPL sekitar 7 sampai 8 elemen. Sehingga ini sangat penting individu ini juga secara real memberikan kontribusi untuk grup, saya kira begitu. Jadi ada grup, ada individu yang bisa dikelola begitu, sehingga kontribusinya sangat jelas ke kelompok itu sendiri. Saya kira begitu, Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Woko untuk responnya dan juga penjelasannya. Silakan Bapak Ibu yang lain dan juga para mahasiswa, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, gitu, atau mungkin bagi Bapak Ibu pengampu mungkin menambahkan begitu ya dari paparan Pak Woko, silakan kami undang. Kita punya waktu 10 menit lagi. Mungkin Pak Ilya bisa menyampaikan experience-nya ya di mana, di Terban, di pinggiran Jode. Monggo Pak Ilya. Baik, silakan Pak Ilya, kami undang. Iya, terima kasih. Memang experience yang sudah kami lakukan, memang kegiatan ini harus integrated ya. Kalau kemarin yang mahasiswa yang terlibat masih sangat sedikit, masih baru 3 orang di satu proyek itu. Dan juga hambatannya banyak karena pada waktu puncak COVID sehingga menjadi sangat terbatas untuk interaksi langsung dengan masyarakat. Hanya memang waktu itu di sela-sela kegiatan, di sela-sela pas masa yang agak nyaman begitu, kita bisa turun ke lapangan dan memang kerjasamanya meluas dengan FK UGM, jadi ada kesempatan bekerja sama dengan mereka. Saya pikir pembelajaran yang penting untuk dilakukan atau berdasarkan pengalaman itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi lapangan melalui survei, observasi yang cermat. Nah, kita berharap bahwa proyek yang dilakukan, apalagi ini nanti arahnya ke RTPL, hampir tidak mungkin dilakukan satu orang atau basisnya individual ya Pak Woko ya, sehingga idealnya tetap dalam konteks bergu. Nah, kalau bergu kita ada barangkali di antara mahasiswa akan ada hambatan. Ini memilih lokasinya di mana. Nah, karena asumsi yang mungkin masih dipakai sebagian mahasiswa ada yang masih di luar kota. Tapi mestinya dengan kondisi yang sudah kita arahkan untuk hybrid learning di studio, maka mahasiswa sudah ada di Yogyakarta, sehingga perlu ada kesepakatan lokasi itu. Nah, kalau lokasinya kemudian nanti sudah bisa menjadi agak fokus begitu, maka proyek bisa dilaksanakan. Nah, pengalaman kami kalau hanya dengan 3 orang atau 4 orang dalam satu kelompok untuk satu kawasan itu juga agak berat gitu. Sehingga mungkin salah satu saran kami adalah dalam satu kelas itu satu lokasi. Jadi lokasi tapi agak lebar sehingga nanti bisa memilih fokus masing-masing. Jadi dengan begitu kegiatannya menjadi jauh lebih komprehensif dan integratif, dan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan impact.
artinya output yang diperoleh dari proyek ini lantas mungkin bisa diharapkan akan ada impact-nya secara real. Ya alhamdulillah kalau di Terban karena kita didukung oleh kerjasama dan ada dukungan pembiayaan, maka kita bisa menghasilkan satu proyek yang memang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini yang saya pikir kita mesti di dalam kerangka berpikir sekarang ini kuliah bukan hanya sekedar untuk kuliah, gitu. Tapi kuliah untuk bagaimana kita creating impact baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dan saya pikir di PLBI ini arah untuk menciptakan impact itu sangat punya potensi. Karena apa? Karena karena ini memang basisnya kan proyek ya, kita membuat proyek sehingga dari pengalaman kami, saran kami adalah dalam satu kelas itu kurang lebih satu lokasi atau mungkin satu topik yang agak besar begitu sehingga nanti bisa dikeroyok rame-rame supaya bisa betul-betul punya dampak. Ngaten Pak Wofro, matur nuwun Pak Ilya. Saya membayangkan nih bukan Madrid Rio tapi Jogja Rio, Pak. Kawasannya luas terbagi-bagi tadi dengan banyak isu yang bisa disampaikan. Pak Wing, monggo Pak Wing. Dan Pak Anies silahkan. Matur nuwun. Ini saya masih mencoba untuk mendalami. Tadi saya yang diceritakan Pak Ilya itu memang make sense gitu karena saya kebetulan juga ikut di dalam proyeknya Pak Ilya itu gitu. Nanti mungkin langkah awal yang perlu dilakukan adalah bicara secara teknis real gitu, bagaimana pembagian kelompok kerjanya gitu. Kemudian kalau memang disepakati satu lokasinya di mana. Jadi tantangannya memang kita perlu mengidentifikasi posisi mahasiswa ada di mana gitu. Apakah semuanya ada di Jogja atau ada yang di luar Jogja gitu. Nah, konsensus lokasi di mana akan dipengaruhi oleh posisi geografis mahasiswa itu sehingga nanti pembagian kerjanya menjadi lebih jelas gitu ya. Artinya barangkali minggu ini kita perlu mengclearkan itu gitu ya. Teman-teman semua supaya nanti langkah kick off-nya itu menjadi lebih jelas gitu kemana gitu. Itu saja Pak Wofro. Matur nuwun. Saya kira ada dua kriteria tadi ya. Satu area ini sangat bagus sekali. Lalu yang kedua posisi mahasiswa. Kalau yang baru saja kita pelajari itu kebanyakan mahasiswa 90% up itu ada di Jogja. Ini menarik sehingga ini sangat mungkin kita bisa turun ke lapangan ya, walaupun ini PLBB-nya level 4 ya. Jadi ya kita coba untuk bisa ke lapangan, areanya setuju nanti kita diskusikan di WA saja, di mana gitu. Kalaupun apakah satu ya maksimal dua lah, kalaupun ada perbedaan yang satu rural, yang satu urban dan sebagainya. Nah, ini contoh yang di urban Pak Anies bisa menyampaikan nih, sedang mengerjakan nih. Monggo Pak Anies. Jadi terima kasih. Kalau kita lihat kelas kita itu kan ada kurang lebih 15 mahasiswa ya. Jadi jumlah itu mungkin menjadi gambaran seberapa grup-grup yang akan terbentuk. Saya membayangkan mungkin dua grup atau maksimal 3 gitu ya. Karena kalau satu kelas 15 dikerjakan maka pengorganisasiannya juga tidak mudah gitu. Nah, saya mengusulkan ada 2 kriteria proyeknya. Satu proyek yang saya setuju dengan Pak Ilya yang pasti akan memberikan impact gitu. Kita memberikan satu sumbangsi pemikiran baru ya bagi masyarakat baik pemerintah maupun lingkungan gitu. Nah, kriterianya adalah satu, kalau toh itu proyek bukan di Jogja, maka dia proyek yang sudah cukup definitif baik pemahaman terhadap lokasi, wilayah maupun pekerjaannya. Nah, misalnya yang saya membantu Pak Parwoko nih sebenarnya, FTSP sedang mengerjakan the riverfront area di Tenggarong gitu dengan wilayah, luasan, kemudian
data-data yang sudah sangat jelas, dan memang kita membutuhkan ada satu inovasi baru terhadap rancangan kawasan ini. Terus yang kedua, kalau toh itu ada di Jogja, maka saya mengusulkan, saya setuju fenomena-fenomena urban yang ada di CUD, atau bahkan di, kalau saya boleh mengusulkan, misalnya di koridor Malioboro itu kan sekarang lagi sangat viral dan strategis untuk dikembangkan. Dia menjadi satu space yang harus dikembangkan menjadi space-space yang baru, dan saya kira ini sangat manageable, baik dari sisi waktu maupun wilayah. Jadi seperti itu Pak Parwoko. Ada 2 kriteria proyek. Kalau toh proyek itu di luar kota, tapi dia harus dengan data-data scope pekerjaan yang sudah jelas, bahkan mungkin konsep-konsep secara umum itu sudah agak jelas, hanya mahasiswa nanti kita tantang menghasilkan satu inovasi baru lagi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, proyek yang kalau memang dia akan benar-benar memulai dari merasakan, menghayati kebutuhan masyarakat sesuai dengan fenomena baru saat ini gitu, maka di Jogja itu menjadi sangat mungkin. Begitu Pak Parwoko dari saya. Assalamualaikum. Pak menambahkan kriterianya data-data yang siap. Itu penting, dan sebagian dosen kan memiliki itu ya. Pak Ani punya, Pak Ilya punya, Pak Wing punya. Monggo nih Pak Arief dan yang lainnya kalau bisa menyampaikan untuk kriteria data ini sangat bagus lah kalau memang itu tersedia, dan sangat membantu sekali para mahasiswa. Monggo yang lain. Bapak Ibu jika ada masukan. Sepertinya sudah baik, silakan Pak Hani. Pak Hani, waktu kuliah kita kan hanya sampai jam 10 ya, jadi apakah ini kita akan diberi kesempatan tetap ke kelas masing-masing ya, Bu Lia ya? Saya mau mencuri beberapa menit untuk dikoordinasi terus terang aja. Ya, saya kira yang penting sekali. Karena repot kalau langsung dilepaskan. Saya kira ini cukup ya koordinasi awalnya. Dan sudah punya kriteria yang sangat jelas untuk bisa dibicarakan di masing-masing kelas. Saya kira itu. Saya kira cukup mulia. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya distribusi waktu yang ada di jadwal itu bisa ada span waktu 30 menit yang pada saat kelas luring itu digunakan untuk desinfeksi masing-masing ruangan begitu. Tapi karena ini kita masih dalam sesi daring, jadi silakan dimanfaatkan untuk ke kelas masing-masing gitu kira-kira. Mohon Mbak Mas Tutor, para asisten bisa membantu untuk mengkoordinasi hal tersebut kepada para mahasiswanya juga membantu Bapak Ibu dosen. Baik, terima kasih Pak Suparwoko atas penjelasannya yang sangat lengkap tadi. Mudah-mudahan ini bisa menginisiasi proses perkuliahan PLBI ini dengan lebih baik. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Suparwoko PhD atas paparannya, dan juga Bapak Ibu lain pengampu mata kuliah portfolio lingkungan binaan inovatif hari ini, dan juga tentu saja kepada para mahasiswa yang kami banggakan. Semangat untuk semester ini, bismillah, mudah-mudahan lancar dan juga bisa membantu Anda untuk berproses dalam desain arsitektural maupun mendesain dengan lebih semangat lagi, lebih menginspirasi begitu. Mohon masukannya jika ada hal-hal yang bisa di-request oleh para mahasiswa supaya kami bisa bantu lebih banyak untuk kepentingan belajar mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen tentu saja. Baik, mari bersama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu.